juga Ibu Fredrika. Oke, di tengah-tengah. Siap? Nah, ya boleh lebih merapat, bergeser teman-teman. Lebih merapat. Ika boleh deket posternya. Mas Vino, Mbak Marsha. Silakan Mas Erwin, Bang Anco, boleh lihat sini. Mas Erwin nemenin Ika, Mas Erwin di sini, Mas Erwin. Nah, Mas Salim lebih merapat lagi. Siap? Aman? Dalam hitungan 3 ya. Gitu. Jangan buka bajunya, Pak Dodo. Bukan buka baju. Mentang-mentang badannya bagus mau buka baju. Teman-teman media boleh disiapkan rekamnya, dan inilah dia official poster dari film Second Miracle in Cell number 7. 3, 2, 1. Wow. Yes, ini dia Second Miracle in Cell number 7. 25 Desember 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Boleh merapat untuk diabadikan teman-teman, difoto dulu bersama dengan posternya. Siap, silakan. Bagus juga, baru lihat juga sih. Tadi kan di depan ada. Tadi di depan ada gede. Yang kau foto. Kok sekarang si Gipi memasang mukamu? Boleh lihat ke depan dulu para pemain. Mas Salim boleh lebih merapat, Mas Salim dan Bang Aco. Oke. Ya, silakan teman-teman media. Di tengah semua nih ya. Silakan. Iya, Ika yang megang kamera kan. Oke, kita akan menandatangani poster ini. Silakan boleh ditandatangani. Ika, Pak Dodo boleh bersama. Ada spidol ada berapa? Ada ya bareng ya? Ika Iya. bisa tanda tangan. Ika Iya. bisa tanda tangan. Silakan teman-teman media boleh diabadikan. Mas Vino dan juga Graciela boleh lihat ke depan. Ada anak SD masuk mall nih jam segini nih. Lagi kelas meeting. Kelas meeting ya. Lagi kelas meeting. Kelas meetingnya ke GI ya. Iya. Selanjutnya, Jaga. Mas Erwin sebagai sutradara dan juga Bapak Marsha Timothy, silakan. Ada anak SD masuk, tapi kan guru BP-nya ikut. Oh, didampingin guru aman. Aman. Tenang, aman. Guru aman. Bapak Fredrika boleh tanda tangan Ternyata Bu. didampingi guru, guys. Ada gurunya. Ini belakangan. SD emang nggak ada guru BP? Oh nggak ada ya? SD nggak ada guru BP? Belum ada bimbingan itu kan mereka mah. Konseling. Bimbingan konseling kan. Lah berarti aku dimarahin sama siapa dulu? Jangan guru bebas. Ayo Sinta, Idil silakan ikut menandatangani. Jadi kepala kali ya? Kayaknya itu bapak lu deh Gil. Iya. Boleh di mana aja bebas. Pade tanda tangan bukan tato. Dia kayak Mike Tyson. Iya, Mike Tyson bener. Regen yang udah gantian sama yang belakang. Yang udah. Bentar dulu nggak bang? Ya, Agla boleh. Ya, Ya, Agla, Ayu Sinta, Idil. Kalau begini kebalik. Dia nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa di sini. Balik lah. Di sini tanda tangan ini. Kok mau dibalikin? Bahaya lama tuh orang ya. Salah sih posisimu. Salah ya, Gen? Hmm. Salah. Kalau mau rada gedean di belakang. Yang ini di layar. Yang belum silakan. Yes, kayak Sinta udah. Sudah. Agla dan juga Idil sudah semua. Teman-teman media kalau mau cari MC untuk premier film ini ya dia aja nih ya. Udah Banyak banget pasti, ini, udah pasti, ini. udah sering ini. Tahu dia semua kalau film di dunia ini ya. Dia sistemnya kontrak kita Tapi PH. bahkan tapi sama film. aku kesannya kalau mengenai dia dia tahu segalanya tapi pasti nanya aja. heran ya, bener. Iya. Pemain Mas sama filmmaker. Gimana sih pura-pura nggak tahu gitu gimana sih? Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya. Yes. Oke. Sudah ditandatangani. Kita foto sekali lagi dengan poster yang udah ditandatangani. Ya boleh dibagi dua lebih rata. Agla, Kak Ayu Sita dan juga Idil boleh berada di sebelah kiri dekat Mas Vino dan juga Mbak Marsha. Nah, Kita di bawah, kita di bawah. iya. Nah boleh lebih merapat. Nah itu. Iya. Ini berarti nanti yang di bioskop-bioskop ini. Iya. Nah biasa, ini selebgram baru pertama kali. Ya. Silakan lihat ke depan, teman-teman. Silakan lihat ke depan. Oke, aman ya teman-teman di atas boleh silakan di atas. Teman-teman fans yang hadir, jangan lupa di tag ke akun masing-masing nanti di repost sama Pak De Indra Warkop ya. Pasti. Pasti kan. Siap, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya kita akan lanjutkan, nanti kita akan ngobrol tapi kita akan sama-sama juga melihat official trailernya sebegitu udah kena ya ke teman-teman yang hadir di sini. Mungkin terima kasih dulu kehadirannya, terima kasih kehadirannya. Saya aja udah ngeliat ratusan kali
saya tadi nangis ke Arman foto lagi saya lagi nangis. Nanti kita munculin ya di halaman pertama. Emang ini film yang sangat menyentuh sih. Jadi antara apa namanya bapak sama anak gitu ya. Juga nanti juga ada romantisme antara Dodo dan Jimmy. Yes. Ini trailer yang menyentuh sih ya. Yang bisa ngomong. Untuk Mas Erwin bagaimana diberikan kepercayaan dari Falcon Pictures untuk mensutradarai Second Miracle in Cell Number 7 ini, Mas Erwin? Silakan. Ya pertama sih kaget juga gitu kan, di Korea sendiri kan nggak ada yang Second Miracle ini. Saya pikir terus Pak Nafi sama Mbak Erika kasih saya sesuatu yang membuat semangat lah ya. Akhirnya saya mau, walaupun deg-degan banget sih sampai hari ini sih gue masih deg-degan ini, karena gimana apa namanya antusias penonton nantinya gitu, karena kan ada yang pro dan kontra gitu. Tapi kerja keras teman-teman ini saya kira gila banget gitu, maksudnya semua karakter dimainkan dengan apik gitu. Jadi terima kasih juga sama teman-teman semua di sini. Jadi memang ya insya Allah film ini akan menjadi sesuatu buat kita semua. Amin, amin, amin. Mas Erwin, tapi sebelum kita ke yang lain, nanti yang akan kita saksikan dan akan kita dapatkan di Second Miracle in Cell Number 7 ini, konflik-konflik apa aja sih Mas yang dekat dengan penonton Indonesia tentunya Mas? Ya tentunya kedekatan antara bapak dan anak. Terus juga antara ya bapak dan anak sih sebenarnya intinya adalah cerita dari Ika, Onuki dari Ika gitu ya. Memang di film nanti kita ada sequel dan prequel gitu, jadi memang sedikit bolak-balik, tapi itu yang membuat film ini lebih berasa gitu. Siap, terima kasih Mas Erwin. Selanjutnya kita ke Ibu Fredrika sedikit, Bu, pengen tahu penasaran dari Falcon Pictures gimana saat ngobrol dengan di origin story-nya, ngobrol dengan pihak Koreanya saat Indonesia untuk mengeluarkan Second Miracle in Cell Number 7 ini, saat ide ini digagas ke teman-teman di Korea, Bu. Iya, kita approach mereka sudah sekitar setahun, 1,5 tahun yang lalu gitu. Dan mereka sangat terbuka dengan apa ide yang kami sampaikan gitu. Bahkan mereka appreciate sekali gitu. Jadi waktu pas beberapa bulan lalu saya ketemu di Busan, Mr. Lee, kreator sutradara yang penulis juga, sangat appreciate dan bangga sebenarnya. Wow, Indonesia hebat sekali ya bisa kepikir ini gitu. Kenapa saya nggak kepikir setelah sekian tahun gitu untuk bikin sequelnya? Sampai kami juga dihubungin sama beberapa negara lain untuk coba membaca skrip ini, apakah potensial untuk mereka juga di negaranya bikin sequel juga, seperti Turki, Philippines, dan beberapa negara yang memang sudah memproduksi yang pertama gitu. Jadi karena ini original script dari kita, yang pasti kita senang dan semoga ini bisa diterima oleh masyarakat luas, diterima oleh semua penonton Indonesia gitu. Karena kenapa kita pengen bikin ini, karena kalau kita udah jatuh cinta sama karakternya, itu kita pengennya selalu ada koma, jangan ada titik gitu. Seperti yang selalu dilakukan sama negara Jepang. Jadi kalau kita lihat Jepang itu punya Doraemon hampir setiap tahun. Mungkin dia udah punya 40 judul kali sekarang, bahkan lebih, atau mungkin One Piece ataupun yang lainnya gitu ya. Sebenarnya Indonesia juga sudah melakukan itu, seperti Warkop DKI yang dulu tahun 70-80-an pasti selalu ngerilis satu judul satu gitu. Nah itu harus kita lakukan gitu biar kita selalu ingat dan bisa ditonton sama generasi-generasi selalu yang baru gitu. Itu yang pengen selalu kita sampaikan kepada penonton kita. Yes, terima kasih Ibu Fredrika. Kita ke Mas Alim Studio sebagai penulis, Mas. Teman-teman media dan juga teman-teman fans di sini juga pengen tahu, berarti kalau dari ceritanya Second Miracle in Cell Number 7 ini timeline-nya segimana Mas? Jadi part-part mana yang udah bisa dibocorin tentunya dari trailer ya, jangan semuanya. Silakan. Ya, kalau timeline mungkin ya seperti tadi Mas Herwin katakan, ini ada prequel dan sequel sebenarnya, karena kalau dibilang memang kenapa kalau di Korea nggak kepikiran tapi di Indonesia kepikiran, menurut saya karena penonton Indonesia memang amat sangat beda sih gitu. Penonton film kita tuh amat sangat, kalau udah suka sama filmnya mereka kayak memiliki karakternya, memiliki kisahnya. Jadi sebenarnya ini buat penonton Indonesia sih, buat penonton Miracle in Cell Number 7 sequel ini, karena memang banyak pertanyaan yang ditanyakan gitu. Jadi kayak sebenarnya gimana sih Dodo ketemu sama Ibu
Ibu Juwita gitu, kisah cintanya kok bisa mereka menikah gitu. Nah itu yang akan kita kisahkan juga di sini. Dan kemudian gimana tuh nasibnya Kartika setelah itu, gimana nasibnya para napi gitu, walaupun mereka tahu kalau sebelumnya kan udah sampai ikannya dewasa ya gitu. Nah tapi di antara jeda fase yang hilang itu apa yang terjadi? Apakah mereka lost contact atau apakah ada pertemuan-pertemuan lagi dan Pak Hendro-nya gimana? Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari penonton yang kemudian kita tangkap dan kemudian kita jadikan menjadi dasar fondasi cerita untuk Second Miracle in Cell Number 7 ini. Dan terima kasih untuk Mbak Erika dan Pak Nafrin yang sudah sudah mempercayai untuk mengeksplorasi ide ini, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bermain dengan luar biasa. Wow, Mas Alim Sedio, thank you Mas. Emosional kali, pasti tahu Mas Alim gimana serunya. Ini sudah mempercayakan saya kembali. Ya. Tapi saya ngeliat film ini jadi trailernya jadi kayak terharu banget gitu, maksudnya kayak ngeliat part-part yang dari kita berdua itu menghasilkan anak sehebat Kartika gitu. Jadi perasaannya tuh campur aduk banget sih. Yes, itu dia. Kalau syuting sama kakak-kakak ini semua, itu udah pasti improvisasinya itu kadang-kadang ada yang gak di skrip, jadi kayak aku nggak tahu aku harus ketawa. Oh itu Regen kalau itu Regen. Kalau itu Regen. Iya. Oh, Regen lucu nggak? Bahaya kalau. Iya, improve-nya gimana? Bukan aku sih. Ika jangan semua dibocorin nih kan nanti kita. Terus kalau kamu tantangannya berarti apa untuk karakter Ika di yang Second Miracle ini, kira-kira? Ini sebenarnya tantangan banget sih. Aku ingat pas baru hari pertama reading, aku pulang ke rumah, aku harusnya tidur siang walaupun aku capek banget. Aku tiduran, bener-bener skripnya aku jadiin bantal, aku nggak bisa tidur. Wah. Kayak bisa nggak ya? Awalnya gitu, aku juga kayak kalau Om Hermin awalnya kayak gitu, aku gimana ya? Ini lucu. Ya bener, lucuan Ika ya. Lucuan Ika. Udah lucuan dia, umurnya masih panjangan dia lagi. Menyenangkan. Tapi kamu setelah lihat trailernya tadi gimana dari awal dan tadi lihat? Aku suka dan puji Tuhan aku puas dengan. Pertama-tama terima kasih karena di Miracle in Cell Number 7 itu sebenarnya kan Ibu Juwita tuh di film aslinya nggak ada gambarannya, ada diceritakan tapi nggak ada visualnya. Nah di yang versi Indonesia dimunculkan, ternyata dibuat sequelnya ini sekarang ternyata ada cerita antara Ibu Wi dengan Bapak Dodo. Itu jujur dari terima skrip dan ketika syuting itu memang susah banget aku menahan haru ya, karena cerita Miracle in Cell Number 7 tuh begitu kena banget di hati aku. Jadi ketika baca skripnya, ketika syuting pun itu aduh susah banget nahan nangis. Kadang-kadang bukan scene yang harus menangis, aku sedih gitu karena emang segitu berhasilnya chemistry antara mereka, antara om-om napinya dengan Ika gitu, dengan Ika dan Bapak Dodo terutama. Jadi pengalaman baru juga. Kadang-kadang kalau misalnya film, biasanya kalau misalnya acting itu harus kita konsentrasi untuk adegan sedih, mengeluarkan air mata gitu ya. Kalau di sini aku banyakan malah harus menahan air mata supaya nggak keluar karena memang segitu mengharunya buat aku. Yes, dan akan kita lihat nanti lengkapnya di tanggal 25 Desember ya. Terima kasih Mbak Marsha Timothy. Kita ke lengkap rasanya kalau nggak ke 5 sekawan, tapi yang kedua lagi nggak bisa ikut ya, Brian Domani dan juga Mas Tora. Ada Indra Jegel, Pak Indro dan juga Rigen. Yes, kembali lagi bersama di proyek Second Miracle in Cell Number 7. Ini gimana Jegel, Pade dan juga Rigen ngobrol lagi untuk mobil chemistry lagi dan juga mengembalikan vibe dan auranya ke teman-teman penonton. Silakan. Sebelum terima kasih banyak udah datang dan terima kasih banyak untuk Falcon, Bu Rika, Pak Napin udah mempercayakan lagi karakter ini ke kita. Ingat banget aku waktu reading aku harusnya tidur siang. Itu enggak. Oh iya. Terus aku sadar kalau aku masih banyak cicilan jadi kerja lagi ayo gitu. Bedanya itu ya. Tapi kalau ngomongin soal chemistry sih, geng Napi untuk aku sih udah kayak rumah ya. Maksudnya
mereka udah chemistry itu bukan sesuatu yang harus repot-repot lagi dibangun. Iya. Di apa sih lu bohong-bohong? Oh lu bilang bohong. Lu nggak nganggep? Perasaan gua nggak berasa begitu ya. Ini Enggak ya, maksudnya secara chemistry mah kita udah nggak terlalu dan terlalu kayak awal gitu. Sudah sama-sama tahu, dan sebelum ini juga kita kan main di film yang sama juga kan, di Kang Mak. Jadi sebenarnya saya bosan banget lihat Regen ini sebenarnya. Enggak sama bapak-bapak yang ini siapa? Bapak siapa namanya Pak? Bapak siapa? Pak siapa? Nggak ya. Ini udah mulai saya dulu. Saya nama saya Indro ya. Pak. Iya. Ya kesan saya berapa tahun kita nggak ketemu ya? Oh ya ampun. Ya dari yang pertama sama yang kedua kan lama banget itu. Enggak, kan ada Kang Mak itu kemarin. Kang Mak syuting bareng. Itu bukan bapak itu. Kan ini ngomong soal miracle in cell number 7. Jangan bawa-bawa itu dong. Itu apa? Itu Kang Mak. Oh, ya, tapi kan Soalnya kan Kang Mak sekarang lagi di Filipina, terus seru banget. Ini dulu. Beneran di Filipina lagi Ini syuting. dulu aja second miracle. Makanya lu jangan pancing. Waktu deh teman-teman napi second miracle dulu. Ya, pokoknya gini, kami itu bener-bener kayak napi kok. Iya, saking kita berasanya kayak napi, terus kita kayak bener-bener mau nyelamatin Ika waktu itu. Iya, Ika itu Indro Jaya Kusuma Negoro. Ika. Dan kita juga ini kan, maksudnya yang kalau yang pertama tuh ada ininya kan, maksudnya kita remake yang pertama kita tahu bahwa oh ini begini. Nah, yang kedua ini bagaimana melanjutkan karakter kita yang itu tetap stay di yang kedua ini gitu. Jadi paling lebih mengulik dengan yang lebih luas lagi. Yes, dan katanya Regen di yang second miracle ini lebih mengeksplor dan siap untuk Piala Citra tahun depan. Parah. Gimana dia? Regen. Ini sebetulnya memang semangat kita karena Regen iya kan, jadi ada hal-hal yang pengen nominasi. Betul apa yang dikatakan oleh MC. Jadi memang targetnya di Citra insya Allah tahun depan untuk yang pariwara tapi Citra pariwara berarti. Citra pariwara itu mah iklan berarti. Gimana kan? Tapi senang akhirnya kita tuh ada grup WhatsApp gitu. Akhirnya grup WhatsApp itu aktif kembali. Betul. Dan akhirnya bisa akhirnya kita bisa kembali lagi. Dan sebenarnya yang repot tuh, yang lucu adalah ketika kita syuting ini kan mungkin banyak yang nggak tahu ya kapan kita syuting Miracle ya, second Miracle ini. Karena diem guys. Karena diem guys. Kita nggak dipasangin clip on. Syuting. Ini kesian editor. Syuting second Miracle itu kita syutingnya sebelum Miracle yang pertama. Enggak gitu. Konsep apa sih ini kan? Orang tuh baru Yang kan lebih pendek gua. Jadi kita tuh syuting itu berdekatan kurang lebih sama yang Kang Mak gitu. Jadi yang lucu adalah ketika kita main tuh suka salah-salah nama. Masih keinget karakter di Kang Mak. Iya gitu. Apalagi nih Bang Supra kan dia kan kalau di Kang Mak Supra, kalau di sini kan Bang Japra gitu. Jadi kadang suka Bang Supra gitu. Itu yang di sebelah. Ini Japra. Iya, masalahnya direkturnya juga sama jadi. Oh iya, direkturnya juga sama, semua juga sama gitu. Cuma pindah tempat. Tadinya outdoor jadi indoor gitu. Tapi menyenangkan ya. Senang banget syuting sama, apalagi Mas Erwin tuh orangnya sangat memberikan. Tadi gimana Manco dan diajak ke IP besar ini, silakan Manco. Iya waktu itu lagi tidur siang juga. Cuman bedanya skripnya nggak dijadiin bantal guling kalau gue. Ya sama sih pertanyaannya kayaknya sama semua orang, kenapa harus ada sequelnya? Tapi setelah tadi nonton trailernya, gue rasa sekarang gue udah punya jawabannya kalau orang nanya, kenapa harus ada sequel? Nonton aja trailernya. Karena itu udah menjawab semuanya gitu. Karena kalau ditanya ini prequel apa sequel, kita bingung jawabnya karena dua-duanya ada. Jadi gue selalu bilang ini tuh menceritakan hal-hal yang belum selesai di yang pertama. Terus memang Regen sering bilang waktu itu kayak jangan Kalma Taruh. Tapi Pak Edi galak, jahat, apa gimana nanti? Manja. Iya. Sebetulnya rambutnya nggak, dandannya nggak begini. Kalau itu lebih ke Henki Komaladi sebetulnya. Cuman Yongki. Iya. Kalau yang di film sih sebetulnya lebih itu sepatu ya. Iya sepatu itu. Yongki Komaladi. Bukan salon, bukan. Hengki apa ya yang salah tuh apa? Kohengki. Kohengki. Iya.
Iya. Bukan Egy Kurniawan mah artis. Udah jangan ngomongin salon. Ya memang karakternya waktu dijelasin sama Mas Alim di sini, tapi bukan yang komedi gitu, tapi lebih ke nyebelin gitu. Dan Mas Erwin bilangnya memang situasinya akan jadi obstacle-nya para napi. Jadi sebetulnya gambarannya seperti Emang apa Pak De? Pak De. Iya, emang. Saya Adi Makayasa ya. Itu apa Pak De? Akabri. Ya ampun mudah. Kalau mau dapat itu harus jadi abri dulu. Pak pemerintahan angkat tentara lagi. Lu harus ya. Kita lanjut aja ke Iya, Iya. kita ke Ayu Sita dan juga ke Angga dari dia yang ada di sebelah kiri. Tepuk tangan untuk Ayu Sita dan juga Angga. Boleh jelasin gimana challenge buat kalian di sini, karakter yang akan ditemukan? sih lu pemerintah. lanjut Lanjut ke Ayu Sita. Dan gimana karakternya Ayu Sita? Ayu Sita. Dari silakan kita ada kayak dari Ayu Sita dan Angga, konflik apa nanti yang dihadapkan oleh karakter masing-masing di sini? Silakan. Selamat siang semuanya. Aku di sini komedi, enggak deh. Apa ya karakter yang kayak tadi itu loh. Manja. Enggak. Aku di sini sebagai pengayom, asik. Nah, Mengayomi anak kecil gitu ceritanya, bener deh, sungguh. Itu aja sih highlightnya. belum boleh banyak Kalau pengayoman diceritakan. kayak gitu mah kita juga mah. Ini kan tolong jagain ini kan. Pak itu mengayomi anak kecil itu kalau Pak. Lu kan udah ada pengayomnya lu. Kalau terima kasih Ayu Sita, kita ke Angga Artalidia. Kalau Angga gimana di sini? Konflik apa nanti yang dihadapkan oleh karakter Angga? Selamat siang teman-teman media, terima kasih sudah hadir siang ini. Saya di film Miracle in Cell No. 7 berperan sebagai Linda, yaitu istri dari Pak Hendro. Waktu Miracle yang pertama itu nggak terlalu banyak diceritakan, tapi sempat diceritakan bagaimana keluarga Hendro dan Linda itu kehilangan seorang anak kan gitu. Nah di kedua ini konfliknya lebih dalam artian bagaimana mereka mengatasi kesedihan saat kehilangan anaknya, proses menerima Ika. Tapi yang menjadi tantangan buat saya waktu syuting Miracle yang pertama kan kita ada referensi ya. Kita bisa nonton gitu versi Koreanya, Turkinya gitu. Ketika yang kedua udah baca skrip terus kayak sedih banget, tapi juga nggak ada referensi yang bisa kita tonton. Tapi itu juga udah sedih banget, dan ketika syuting sama kayak Kak Caca bilang itu ada adegan-adegan yang waktu reading kayaknya oke sedih, tapi ya sedih aja gitu. Pas actual syutingnya kok kayak sedih banget, gak ketahan air mata netes gitu. Jadi kayak tadi juga lihat trailernya udah ngembang banget, nggak tahu nanti nonton film premiere kayak mesti bawa anduk gitu. Bukan tisu lagi ya, anduk ya. Emang gak sempet mandi. Oh, buat mandi, kirain buat lap air mata bukan ya. Terima kasih Angga tadi dia. Kita juga punya Idil Suri di sini. Tepuk tangan dong buat Bang Idil. Idil gimana di sini? Kayak tadi baru dikasih dikit aja bisa bikin sebel penonton tuh. Kayak itu. Nah, kayak apa nanti yang akan lebih banyak ditampilkan di filmnya? Halo, selamat siang semuanya. Kalau karakter saya, Pak Willy, saya sempat nanya ke Pak Herwin kan, ketika di approach untuk second miracle ini, kenapa harus ada Pak Willy? Ya. Sama tadi kan Pak Ali juga udah sebut kalau di film ini menjawab pertanyaan, dan di sini semua karakter ada closure-nya. Jadi untuk Pak Willy juga di sini ada closure-nya. Walaupun di miracle yang pertama itu memang Pak Willy memang seorang karakter yang jahat kan. Ya. Tapi mungkin ada sebabnya yang belum dikasih tahu nih yang pertama itu kenapa dia masih ada di sini. Jadi di film ini ada menjawab pertanyaan kenapa Pak Willy masih ada di film ini. Itu aja sih. Siap, berikan tepuk tangan dong. Jadi kita bisa tahu alasan Pak Willy kenapa nih berbuat seperti yang sebelumnya gimana gitu ya. Baik, kita berikan ke teman-teman media sekarang untuk bertanya kepada jajaran cast dan juga jajaran film